Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem teknologi di Cirebon. Sistem teknologi Cirebon, ya, kita akan membahas tentang 5 sistem teknologi. Yang pertama ada Kereta Paksi Nagaliman, Kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapura Lawang Pentar, dan yang terakhir ada masjid. Ya, yang pertama, Kereta Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Kesultanan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat di tahun 1608 berdasarkan angka Jawa 1530 pada leher badan kereta yang merupakan angka tahun Saka. Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon, berukuran panjang 3 meter, tinggi 2,6 meter, dan memiliki roda yang bergaris tengah 1,5 meter. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni paksi artinya burung, naga yang berarti ular, dan liman dalam bahasa Jawa berarti gajah. Merupakan perpaduan antara karakteristik ketiga ekor binatang tersebut. Badan kereta sebagai tempat duduk penunggangnya berbentuk badan gajah yang sedang melipatkan kakinya. Sisi kiri dan kanannya ditutupi sayap burung Garuda, sedangkan di bagian belakang berekor ular naga, berleher naga, dan pada kepala tampak adanya perpaduan karakteristik naga dan gajah. Ya, ini adalah penampakan dari kereta kencana. Ya. Kemudian yang kedua, kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong dibuat atas perintah Panembahan Ratu pada tahun 1649 Masehi. Berdasarkan Candra Sangkala yang berbunyi Iku Pandita Buta Rupane, yang berarti 1751 atau 1571 Saka Jawa atau tahun Jawa. Menurut H.B. Voss, kereta Singa Barong bukanlah kereta yang didesain untuk ditarik dengan kuda, akan tetapi ia didesain untuk ditarik dengan sapi. Kereta Singa Barong didesain oleh Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Losari yang teknis pengerjaannya dipimpin oleh Dalem Gebang Sepuh dan pemahatnya ialah Ki Nataguna dari Desa Kaliwulu. Ya, kemudian kereta Singa Barong adalah sebuah kereta kencana yang bentuknya penggabungan dari 4 bagian bawah singa atau macan. Itu ada di tubuh, kaki, dan mata. Kemudian gajah belalainya, Garuda sayapnya, naga kepalanya. Dibuat pada tahun 1571 Saka atau 1649 Masehi. Kereta ini digunakan untuk keperluan sultan, ditarik oleh 4 kerbau putih atau sering disebut dengan kebo bule. Kereta ini dibuat oleh seorang arsitek kereta Panembahan Losari dan pemahatnya Ki Nataguna dari Kaliwungu. Pahatan pada kereta itu memang detail dan rumit, mencirikan budaya khas 3 negara sahabat itu. Pahatan Wadasan dan Megamendung mencirikan khas Cirebon. Warna-warna ukiran yang merah hijau mencitrakan khas Cina. Ya, ini adalah penampakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Pedati Gede. Pada masa silam, Cirebon memiliki teknologi transportasi yang canggih yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan keraton hingga masjid. Ialah Pedati Gede yang saat itu menjadi sebuah alat transportasi kebanggaan warga Cirebon. Pedati Gede Pekalongan merupakan artefak bersejarah yang terdapat di daerah Pekalongan, Cirebon. Pedati ini merupakan salah satu kendaraan tertua di Cirebon dan menjadi saksi bagi sejarah Cirebon. Dan menurut cerita rakyat yang berkembang pada masyarakat Cirebon, Pangeran Walangsungsang yang juga dikenal dengan nama Mbah Kuwo Cirebon merupakan sosok yang diyakini sebagai Ki Gede Pekalongan, sekaligus membuat Pedati Gede Pekalongan pada tahun 1371 Saka atau 1449 Masehi. Pedati Gede Pekalongan digunakan Ki Gede Pekalongan untuk menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok terpencil di Pulau Jawa dan pernah digunakan oleh
Sunan Gunung Jati untuk mengangkat material bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan yang didirikan pada tahun 1486. Pedati Gede Pekalongan ditarik oleh seekor kerbau bule dan berjalan tanpa menyentuh tanah atau terbang. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang pernah melihat Pedati Gede Pekalongan dioperasikan. Ya, ini adalah penampakan dari Pedati Gede. Kemudian yang selanjutnya ada Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar di Cirebon adalah simbol keakraban antara Kesultanan Demak dan Cirebon. Di Cirebon, gapura ini menghiasi gang di perkampungan dan berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit dan Demak. Kesultanan Cirebon saat itu sangat dekat dengan Demak dan salah satu bukti keakraban ini adalah keberadaan Candi Bentar di Cirebon. Gapura Lawang Bentar adalah gapura tanpa atap yang berdiri dari dua bagian yang terpisah, yang biasanya berfungsi sebagai gerbang masuk suatu kompleks bangunan, seperti masjid atau keraton. Gapura Lawang Bentar Cirebon memiliki bentuk yang menyerupai candi, yang melambangkan pengaruh Hindu, Cina, dan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Cirebon. Nah, ini adalah penampakan dari Gapura Lawang Bentar. Nah, yang terakhir ada masjid. Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang pernah ditinggali oleh Wali Songo. Maka tidak heran jika banyak peninggalan zaman kuno yang melambangkan Islam. Salah satunya adalah masjid. Di Cirebon ada beberapa masjid bersejarah peninggalan Sunan Gunung Jati maupun penguasa kerajaan pada zaman itu. Di antara masjid-masjid bersejarah dan masjid yang ikonik di Cirebon ada Masjid Pejelagrahan, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Raya At-Taqwa. Ya, bisa dilihat itu penampakan dari Masjid Pejelagrahan, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan Masjid Raya At-Taqwa. Ya. Dari keseluruhan dapat ditarik kesimpulan adalah dalam perjalanan menelusuri kekayaan sistem teknologi di Cirebon, kita telah menyaksikan bagaimana kereta Paksi Naga Liman dan kereta Singobarong tidak hanya menjadi simbol keagungan budaya, tetapi juga cerminan dari kecanggihan teknologi masa lalu. Pedati Gede sebagai alat transportasi tradisional mengingatkan kita pada kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, Gapura Lawang Bentar berdiri sebagai monumen yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga nilai-nilai estetika dan filosofis dalam arsitektur. Terakhir, masjid di Cirebon tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.